Baik dan luar biasa. Anak-anak sebelum datang ke sekolah sudah makan pagi? Sudah. Belum? Kenapa belum? Lagi kamu. Kamu tidak masak. Sudah Ibu. Oke. Kamu tidak masak. Tidak ada Ibu. Oke, anak-anak. Jadi sebelum datang ke sekolah, anak-anak harus makan dulu ya agar kuat sampai pembelajaran selesai. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Ready Ibu? Oke, ready ya. Anak-anak putih. Guru dan teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan dalam Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Tuhan Maha Sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam Bapa dan dalam Bapa dan dalam Roh Kudus. Amin. Terima kasih Neti. Assalamualaikum. Oke, berikutnya kita akan berpresentasi dulu. Elvina ini ada itu Agnes Putut, ada itu Pami Putri dari Rencana, ada Ibu Afrika Susanti Neti, ada Ibu Yorani Gabung Sanderu, ada Ibu. Oke anak-anak, jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu akan membuat kesepakatan kelas. Setuju tidak? Setuju. Oke, yang pertama, di saat Ibu memaparkan materi, anak-anak diharapkan tenang. Yang kedua, jika anak-anak ingin bertanya atau menjawab, anak-anak wajib mengangkat tangan ke atas, dan Ibu tidak izinkan anak-anak berebutan. Yang ketiga, jika ada yang melanggar kesepakatan kelas, kita akan menangkap. Setuju? Setuju. Oke. Sanksinya dulu. Menyalahi di depan. Oke, menyalahi di depan ya. Setuju. Jadi Ibu akan menunjukkan gambar, kalian cukup amati. Sudah? Sudah Ibu. Tenang, Putri. Oke anak-anak, apa yang sedang anak kalian lakukan? Ada yang satu Ibu. Oke, apa lagi? Belajar. Ada yang tulis.
Ada yang baca, ada yang masak. Masak itu. Hanya lagi membaca buku. Ada yang masak. Ada yang guru yang menulis tulisan di papan. Oke. Mengapa kegiatan yang berkali-kali itu penting? Ada yang jawab? Supaya kita ibu. Ya, jelas. Supaya menjaga kebersihan ibu. Oke. Kita lihat satu untuk kita semua di sini. Tepuk tangan. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, melalui pengamatan gambar tadi dan anak-anak sudah mampu menjawab. Di sini ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pengamatan gambar, peserta didik mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dan rumah serta memberikan contoh pelaksanaannya dengan benar. Sudah dengar semua? Sudah. Oke. Anak-anak yang tahu apa itu hak? Tahu dulu. Tidak. Hak adalah sesuatu yang pantas diterima setelah melaksanakan kewajiban. Jadi setelah kita melaksanakan kewajiban dan melakukan kewajiban kita sebagai warga sekolah, sebagai warga di rumah, kita akan mendapatkan hak kita. Sudah dengar semua? Sudah. Yang kedua, kewajiban. Anak-anak tahu apa itu kewajiban? Tidak. Tidak tahu. Oke, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kewajiban itu sesuatu yang kita lakukan sebelum menerima hak. Oke. Anak-anak wajib tahu baik di rumah maupun di sekolah kita memiliki hak maupun kewajiban. Hak di rumah kita berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan waktu untuk belajar serta beristirahat di rumah. Apa lagi? Belajar, Beristirahat. Apa lagi? Ya, belajar, beristirahat. Apalagi yang lain? Jadi udah kasih sayang dulu. Oke, tepuk satu untuk Yora dan Ida dulu. Salut, 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 salut. Sekarang kewajiban di rumah. Tadi hak di rumah, sekarang kewajiban di rumah. Setiap anak wajib membantu orang tua. Membantu orang tua seperti apa? Saya mengenali diriku. Putri. Ya, ibu masak. Ya kan? Sama ibu Putri. Kita menyapu rumah dulu. Nanti sudah rumah ibu. Nanti. Menyapu rumah ibu. Oke. Jawaban anak-anak semua betul. Tepuk tangan untuk anak-anak semua dulu. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, kewajiban di rumah setiap anak wajib membantu orang tua, menjaga kebersihan rumah, dan bersikap sopan kepada orang tua. Itu tadi kewajiban di rumah. Selanjutnya hak di sekolah. Ada yang tahu? Hak di sekolah. Ayo, ya, belajar. Apa lagi? Neti? Oke, Oke, Putri sudah menjawab yang benar, tapi di sini bagi meluruskan kembali. Hak di sekolah. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran yang baik, bimbingan guru, dan lingkungan belajar yang nyaman. Itu tadi hak di sekolah. Sedangkan hak kewajiban di sekolah, setiap anak wajib belajar dengan sungguh-sungguh, menaati peraturan sekolah, menjaga kebersihan, dan menghormati guru serta teman. Di sini Bu ingin bertanya, menghormati guru serta teman itu yang seperti apa? Ya, jangan mengganggu teman saat teman beribadah. Oke, tepuk satu dulu Yora dulu. Salut, salut. Salut, salut. Salut.
Oke, anak-anak wajib tahu di sini hak di rumah itu mendapatkan kasih sayang, mendapat makanan, mendapat tempat tinggal, mendapat waktu belajar. Sedangkan kewajiban di rumah itu membantu orang tua, merapikan tempat tidur, menjaga kebersihan rumah, belajar dengan rajin. Sedangkan hak di sekolah mendapatkan pelajaran, menggunakan fasilitas sekolah, bermain saat istirahat, mendapat bimbingan guru. Sedangkan kewajiban di sekolah datang tepat waktu, mengikuti pelajaran, menghormati guru, menjaga kebersihan kelas. Sudah mengerti semua? Sudah. Oke, anak-anak, ibu minta anak-anak buat dalam dua kelompok. Putri tes dengan Devi satu kelompok, sedangkan tidak dengan Yara satu kelompok. Di sini ibu ada dua gambar. Ibu minta anak-anak di setiap kelompok amati gambar, lalu tentukan nomor satu. Nomor satu sudah. Belum ibu. Baca ulang ibu. Nomor satu, tentukan dari gambar yang anak-anak akan amati ini mana yang merupakan hak, dan yang kedua mana yang merupakan kewajiban. Ibu kasih waktu 5 menit. Mana yang merupakan kewajiban harus mengikuti. Ibu soal tidak ini gambar sudah jelas ibu. Yang mana? Nah, ini ibu. Ini ibu. Ini sudah aku. Sudah. Nanti kalau ibu memberi tamu, sudah. Oke, kalau anak-anak sudah mengerjakan cara yang ibu berikan, ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk melaporkan ke ibu. Ya, dari kelompok satu dulu, dari kelompok dua dari ibu. Selamat pagi untuk kita semua. Saya perwakilan dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
dengan pertanyaan tentukan mana yang merupakan hak atau kewajiban dari gambar ini. Hak yaitu nomor 1, nomor 2, nomor 4, itu berapa kementerian? 5, nomor 6, dan nomor 9. Kewajiban nomor 7, nomor 8, dan nomor 3. Oke, sebentar. Ya, kelompok 2 dari Ibu. Edi yang pertama dari Ibu. Silakan teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang termasuk hak nomor 1, nomor 1, nomor 3, nomor 7, nomor 8. Oke. Yang termasuk kewajiban nomor 2, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 9. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Dari baik anak-anak, sebelum lanjut, hasil kewajiban adalah satu kesatuan. Kita mendapatkan hak, namun kita juga wajib memenuhi kewajiban kita, baik di rumah maupun di sekolah. Sudah mengerti? Sudah itu. Oke anak-anak, untuk menilai lagi bagaimana dalam pengetahuan pemahaman kalian di materi tentang hak dan kewajiban ini. Di sini ibu masih mempunyai APD. Jadi ibu minta anak-anak mengerjakannya masing-masing, tidak boleh nyontek ya. Ya Ibu. Ibu sabar. Jadi ibu sadar, ibu sadar dulu ibu. Ibu minta waktu 5 menit saja. Ibu berani centang? Ya centang. Centang di kotak yang merupakan hak atau merupakan kewajiban. Kenapa nanti lupa ibu? Kalau datang sekolah bawa dengan pulpen ya? Ya, ini masih ada. Sudah. Sudah. Tulis, jangan lupa tulis nama di kelas. Sudah ya? Kebersihan kelas. Sudah ibu? Sudah. Ibu sudah Ibu baca di pusatnya. Oke, Yang sudah Ibu. Sama di belum. belum. Ya, sudah Ibu sudah ya. Mana? Ini ibu. Ibu sudah Ibu. Sudah. Sampai 100. Ini bukan saya di sini Bu. Ini sama ini. Nanti saya bisa dibagi sapinya sama dia. Ibu saya mau jalan lagi. Ibu udah nyampe sapinya sih nama. Itu nama itu. Ibu saya seperti sama. Ibu sudah dulu sama ibu. Sudah ibu ibu salah terus ini. Bukan punya nama. Putri. Jadi ibu. Ibu jangan sampai Ibu. Ibu mau Saya selesai kumpul. lagi kami lagi Putri kerja kan? Ya Ibu, kesalahan selesai Ibu. Kalau salah gigi itu. Ibu selesai Ibu. Saya selesai Ibu. Ibu masih saya Oke anak-anak, ya. saya Ibu. Oke anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ibu akan membuat soal evaluasi untuk anak-anak. Siapkan lembar kertas. Sudah Ibu. Sudah ibu. Nih, datang sekolah bawa dengan pulpen ya. Oh, kita cari dulu. Dia tidak
Dan ibu soalnya mana? Ibu bacakan soal. Ibu bacakan soal. Kamu cukup mengisi A, mendengarkan soal lalu pilih jawaban A, B, C, atau D. Berapa sudah? Sudah itu. Nomor 1. Jangan lupa tuliskan nama dan kelas. Sudah. Nomor 1. Salah satu hak siswa di sekolah adalah A. Membersihkan kelas setiap hari, B. Mengerjakan tugas tepat waktu, C. Mendapat pelajaran dari guru, D. Datang ke sekolah tepat waktu. Salah satu hak siswa di sekolah adalah A. Membersihkan kelas setiap hari, B. Mengerjakan tugas tepat waktu, C. Mendapatkan pelajaran dari guru, D. Datang ke sekolah tepat waktu. Sudah. Oke, nomor 2. Contoh kewajiban seorang anak di rumah adalah A. Mendapatkan kasih sayang orang tua, B. Mendapat makanan, C. Membantu orang tua membersihkan rumah, D. Bermain sepanjang hari. Contoh kewajiban seorang anak di rumah adalah sudah? Yang lain sudah? Nomor 3. Jika kita melaksanakan kewajiban dengan baik, maka kita akan memperoleh A. Hukuman, B. Hak, C. Masalah, D. Hadiah setiap hari. Sudah? Nomor 4. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas merupakan A. Hak siswa, B. Kewajiban siswa, C. Hadiah dari guru, D. Hak orang tua. Sudah ulang. Menjaga kebersihan kelas merupakan A. Hak siswa, B. Kewajiban siswa, C. Hadiah dari guru, D. Hak orang tua. Nomor 5. Ini nomor yang terakhir. Berikut yang termasuk hak anak di rumah adalah merapikan tempat tidur, menyapu halaman, mendapatkan makanan yang sehat, dan mencuci piring. Ibu lagi. Yang berikut yang termasuk hak anak di rumah adalah A. Merapikan tempat tidur, B. Menyapu halaman rumah, C. Mendapat makanan yang sehat, D. Mencuci piring. Sudah? Sudah. Oke, berikutnya soal isian. Coba kalian perhatikan yang ibu catat di depan. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Ibu sudah jawab, Ibu? Iya, sudah. Satu soal 2 menit, dan 5 soal 10 menit. Atau terkadang kacang. Terkadang masih untuk mas. Oke.
Sudah? Dulu, dan yang ini. Ikuti dan nyontek. Agnes sudah? Neti sudah? Belum. Oke, yang sudah? Yang lain? Belum? Yang ibu periksa di kantor. Sudah ibu? Sudah? Sudah? Di dalam. Ibu sudah. Oke, next. Gimana? Belum ibu. Oke, dan baik anak-anak, di sini ibu akan menyimpulkan materi kita. Jadi K adalah sesuatu yang batas tapi dengan kata lain kita harus melaksanakan kewajiban kita baik di rumah dengan orang tua dan di sekolah dengan warga sekolah. Warga sekolah itu seperti misalnya Siswa, Oke. Dari apa yang kita pelajari hari ini, anak-anak ingin bertanya? Tidak. Oke. Baik, anak-anak sudah mempelajari hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. di sekolah. Jadi kalau sudah di rumah maupun di sekolah, anak-anak tidak boleh hanya menuntut hak saja, tetapi juga harus diimbangi dengan Kewajiban. Oke, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Ibu minta untuk menutup pembelajaran kita, Ibu minta Putri akan kita dalam doa. Berdiri. Teman-teman dan guru, marilah sekarang kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, Bapa yang di surga, yang dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini dan ampuni kami, seperti yang kami bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa Dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih guru. Selamat siang. Pulang langsung ke rumah ya. Jangan berkeliaran kemana-mana. bermandi kalimu. Ya, Bermandi kali. tidak boleh